Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kembali menjumpai Anda di suasana yang baru, yaitu di tahun yang baru, yang tentunya membuka lembaran baru pula untuk kita berpengharapan selalu pada Tuhan dan juga penuh sukacita. Apa kabarnya Anda semua, Oma, Opa, Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, dan orang muda Katolik yang kami kasihi. Dan saat ini Oase Rohani Katolik di pekan biasa ketiga, di mana kita saat ini akan nanti diberikan inspirasi rohani bersama dengan Romo Hieronymus Tridanto Aribowo Nata Antaka PR dan juga Alexandra Sisi. Mari kita sapa Romo yang akrab kita panggil dengan Romo Danto. Halo Romo Danto, salam jumpa Romo di tahun yang baru. Halo Mbak Sisi, selamat dan selamat tahun baru, salam jumpa kembali di Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo. Salam juga dan juga ya di tahun yang baru walaupun sudah mau akhir penghujung Januari ya Romo. Tapi Betul, semoga semangat terus tidak menyurutkan ya Romo bagi kita tetap semua. semangat. Ya, terima kasih Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan diri kita. Kita awali dengan doa pembuka. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk membuka renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau boleh hadir bersama kami di dalam renungan di Oase Rohani Katolik ini. Kuatkanlah kepercayaan kami kepadamu yang senantiasa berusaha untuk menebus dosa-dosa kami dan dosa-dosa umat manusia. Buatlah kami berani berdiri tegak di atas kaki dalam bertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kami. Allah yang penuh kasih, semoga dengan firman-Mu kami bertumbuh dan berkembang dalam iman. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Danto dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mari kita mulai perjumpaan Oase Rohani Katolik kita dengan antifon pembuka. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan kini mari kita sama-sama masuki bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 32 sampai 39. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih langgeng sifatnya. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Kamu sungguh memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam Alkitab tertulis, sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya, kita ini orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan dari surat orang Ibrani dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 37. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil Suci menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Aleluya, aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Terpujilah Kristus. Demikianlah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil Suci menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Baik, Romo Danto, kami sudah tidak sabar lagi ingin sekali memperoleh inspirasi rohani. Namun yang terkait bacaan pertama dulu ya Romo, yaitu dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 32 sampai dengan 39. Dan namun sebelumnya juga Romo, kira-kira bisakah kami diberikan semacam semangat spirit untuk meneruskan, melanjutkan bulan demi bulan di tahun yang baru ini, Romo? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sisi. Tahun baru harusnya dengan semangat baru. Bukan hanya sekedar baju baru, bukan hanya sekedar tas baru, ya, sepatu baru, tetapi dengan hati yang baru. Apa artinya dengan hati yang baru? Hati yang baru yang senantiasa diperbaharui, iman yang baru dengan iman yang senantiasa bertumbuh dan berkembang. Dan bacaan-bacaan hari ini membantu kita untuk senantiasa memperbaharui iman kita, ya. Maka kalau tadi ditanya sama Mbak Sisi, dalam bacaan pertama surat kepada orang Ibrani, apanya yang baru? Pertama, surat ini mengajak pembacanya untuk bersyukur. Bersyukur itu menjadi bagian dari hidup seorang beriman. Mengawali bulan baru di Januari ini, atau tepatnya sekarang sudah tanggal 27 ya, tetap masih di bulan Januari, kita memperbaharui iman kita dengan senantiasa bersyukur. Bersyukur adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari seorang pengikut Kristus. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk apapun. Sangat jelas, saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Masa lalu itu bisa menggembirakan, masa lalu itu bisa menyedihkan, masa lalu bisa menyakitkan, tetapi masa lalu pun juga bisa membawa kebahagiaan. Semuanya kita syukuri. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita karena kamu harus bertahan dalam perjuangan berat. Pesan yang kedua, bukan hanya bersyukur. Dari kalimat yang tadi kita temukan dalam bacaan pertama, kita pun diajak oleh penulis surat orang Ibrani ini untuk senantiasa berjaga-jaga, untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa tidak mudah tergoda oleh tarikan-tarikan dunia yang kerap kali justru bisa membuat iman kita semakin kering, semakin mengalami kemunduran. Nah, itulah dua hal yang saya rasa menjadi inti dari bacaan pertama. Bersyukur, tetapi sekaligus ada sedikit nasihat. Berhati-hati dan berjaga. Karena ada begitu banyak godaan di sekitar kita. Mereka yang berhati-hati, mereka yang berjaga dan waspada terhadap godaan, dia akan selamat. Kira-kira itu Mbak Sisi yang bisa kita simpulkan dari pesan. Baik Romo. Jadi ada dua hal penting ya Romo, di mana juga sekaligus mengawali dan terus mengawal begitu di masa-masa tahun yang baru ini, yaitu dengan bersyukur selalu apapun itu. Memang tadi saya juga saat membaca bahwa ya dalam keadaan apapun artinya bukan hanya dalam keadaan suka ya Romo. Betul. Ya. Yang biasanya kan sulit tuh Romo kalau bersyukur dalam keadaan yang tidak sukacita atau dalam kondisi-kondisi yang mungkin lagi ada penuh dengan cobaan, hambatan atau tantangan, itu kan orang susah ya Romo bersyukur. Betul, betul. Nggak usah jauh-jauh Mbak Sisi. Ya. Bulan lalu di akhir bulan Desember ya, menjelang tahun baru. Ya. Bapak Presiden Jokowi sudah memberikan pengumuman bahwa pembatasan PPKM itu dihapuskan.
Di satu pihak kita gembira, bukan? Ya. Waduh, nggak perlu pakai masker. Waduh, nggak perlu pakai peduli lindungi. Wah, dan sekarang rupanya di mana-mana banyak orang nggak pakai masker. Ya. Tetapi kita juga harus waspada. Ya. Meskipun kita bebas dari PPKM, kerap kali bahaya itu mengintip. Orang yang waspada, di tengah kerumunan mungkin dia tetap memakai masker. Di tengah banyak orang mungkin dia sedikit berhati-hati. Waspada dan berjaga-jaga itu penting. Kalau tahun lalu kita masih mengalami pandemi di tahun berapa ya? Ketiga ya? Atau kedua ya? Dari tahun 2020, 2021, 2022. Orang berpikir begitu panjang pandemi ini ya, dan meliputi hampir seluruh dunia gitu ya. Lalu kita juga mengalami kesulitan. Ada yang punya pengalaman, wah gara-gara pandemi perkawinannya dibatalkan atau diundur. Ada yang gara-gara pandemi, wah harusnya dia sudah bisa pergi ke luar negeri, ditunda. Atau uangnya hangus, nggak bisa dipakai tiketnya. Ada yang di masa pandemi bahkan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Lalu kita sebagai orang Kristen ini harus apa? Harus sedih begitu? Harus menangis supaya dia kembali? Tidak ada cara lain selain bersyukur bahwa kita telah melampaui dan melalui masa-masa yang sangat sulit. Kalau kita bersyukur, kita akan mendapatkan hikmatnya, Pak. Oh, pandemi mengajak saya untuk semakin bisa berdikari. Dulu selama ayah masih ada, kami sangat bergantung. Tapi setelah ayah terenggut karena penyakit COVID, kita harus mandiri. Pasti ada hikmatnya. Ya. Waduh, belajar di rumah ini menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi guru bagi anak-anak yang sekolah di rumah gitu ya. Yeah. Wah, itu sangat merepotkan. Tetapi jangan-jangan ada hikmahnya. Saya makin mengenal anak-anak saya. Saya makin mengerti mereka dan memahami ternyata 24 jam bertemu dengan anak yang saya kandung dan saya besarkan seperti ini toh ya. Jadi kita syukuri saja. Mengapa? Karena pasti ada hikmahnya. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan hikmat itu? Hikmat baru akan kita dapat ketika kita punya waktu untuk merenungkan, ketika kita punya waktu untuk diam, ketika kita punya waktu untuk merefleksikan, sehingga pengalaman itu tidak terlewat begitu saja, tapi menjadi pengalaman manusiawi kita. Syukur-syukur menjadi sebuah pengalaman akan iman, karena Tuhan intervensi dan campur tangan di sana. Iya. Ya, menarik sekali Romo, kalau pengalaman ini kan karena dilalui oleh semua orang ya Romo, dan kita semua ya, dan tadi sungguh merupakan penguatan bahwa dimanapun, bagaimanapun juga kita hadapi, walaupun pandemi kok nggak berakhir-akhir begitu, orang tuh sudah capek semuanya gitu ya Romo, jadi pengennya tadi ya lepas masker atau apa. Nah, tapi ya itu tadi tetap harus berjaga-jaga dan waspada selalu, jangan bablas gitu ya Romo. Betul sekali. Ya, ya, dan juga tadi mengambil hikmahnya dengan bersikap positif selalu. Tadi yang menarik Romo, bahwa waktu untuk diam itu, kalau pandemi kan kelihatannya waktunya agak sedikit mungkin lebih lambat dirasakan begitu ya Romo. Ya. Dan kadang-kadang mungkin kita yang terbiasa untuk beraktivitas sebelum pandemi itu rasanya nggak betah kali ya Romo. Iya. Harus stay gitu. Nah, padahal waktu untuk diam ini berharga sekali tadi Romo, tapi sudah terlewatkan ini. Jadi bagaimana Romo di tahun ini, walaupun tahun ini kan karena sudah boleh dikatakan kondusif, jadi kan kita kembali lagi ritmenya seperti sebelum COVID ya Romo. Betul. Nah, berarti akan kurang waktu untuk berdiam ini Romo. Betul. Ya, pandemi mengajarkan kita banyak hal. Salah satu berdiam ya. Bisa dibayangkan ya, saya pernah terharu juga melihat seorang Andrea Bocelli bernyanyi di tengah kota Roma atau Milan, ya sepi, tanpa orang. Dan orang Italia itu terkenal banyak omong, terkenal ribut, kalau ngomong itu semuanya bergerak gitu ya. Sepi, tenang.
Ya. Disitulah kita berdiam. Saya teringat misalnya Paskah pertama di awal pandemi ya, tidak ada umat. Wah, sedih ya, kita itu nggak ada itu nama sekolahnya tuh di bangku teologi itu namanya misa ya harus ada umat gitu ya. Masa misa di depan kamera itu apa itu ya? Tidak ada, tapi ya kita harus mengalami itu semua, kesendirian, mengalami kesepian, mengalami keheningan, mengalami diam. Itu tidak mudah, tetapi pandemi mengajarkan kita dan membuat kita terbiasa dengan hal-hal yang namanya diam, yang namanya tidak bersuara, yang namanya tenang, yang namanya hening, dan yang namanya akhirnya masuk ke dalam jati diri kita. Nah, itu hal yang sangat berharga. 3 tahun kita mengalami itu. Sekarang semua sudah kembali normal. Tapi apakah pelajaran berharga itu harus juga hilang? Sayang menurut saya. Apa yang sudah baik, mari kita lanjutkan dan teruskan. Berdiam diri itu di waktu yang sekarang ini menjadi sangat lux, sangat mewah. Sisakan 5-10 menit ketika Anda beristirahat siang di waktu makan siang. Diam atau tenang di meja Anda atau di tempat manapun Anda merasa nyaman. Dan mensyukuri pengalaman setengah hari ini bersama Tuhan. Apa yang sudah selesai, apa yang sudah kita syukuri, apa yang sepatutnya kita berikan kepada Tuhan, dan apa yang masih belum selesai, dan kita berikan kepada Tuhan. Diam dalam keheningan kerap kali membuat kita juga mudah bersyukur. Diam dalam ketenangan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Diam di tengah hiruk pikuk membuat kita semakin mengenal diri sendiri. Saya rasa itu yang kita dapatkan dari surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama tadi. Kita tidak pernah sendiri. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya. Baik Romo, ya jadi walaupun sendiri bukan artinya sendiri benar-benar sendiri, padahal Tuhan menyertai kita ya Romo. Betul. Ya. Dan ya ini boleh dikata sebuah ajakan bagaimana kita di tengah kembali kepada aktivitas yang sebelumnya begitu sangat-sangat tinggi dan bahkan orang merasa bahwa 24 jam itu rasanya kurang waktunya. Namun harus dipaksakan begitu ya Romo, disempatkan begitu ya untuk 5-10 menit. Kalau saya juga lebih baik setelah makan siang kali ya Romo, kayaknya kalau malam jadi bablas tidur nanti. Kalau makan siang ngantuk, habis Ngantuk itu juga. ya. Habis makan kenyang ngantuk ya. Iya. Iya, yang penting ada kemauan begitu ya Romo. Lalu ya tadi berarti ada 3 hal ya Romo, bersyukur selalu apapun itu kondisinya, kemudian juga tetap berjaga-jaga dan waspada, dan mengambil hikmahnya bagaimana waktu untuk diam itu bisa dilakukan. Nah kira-kira Romo, apalagi ya Romo, kalau orang terbiasa dulu untuk bilang saya harus melaksanakan resolusi yang baru. Apa pendapat Romo tentang resolusi ini terkait juga dengan apa yang sudah kita peroleh tadi, Romo? Iya, resolusi itu kan berarti suatu tindakan yang sangat revolusioner ya, yang sangat baru, yang sangat menggerakkan gitu ya. Dan kita mau mengubah hidup kita menjadi lebih baik gitu ya. Atau saya lebih senang dengan istilah transformasi ya. Ya, transformasi. Kalau revolusioner itu kelihatannya kayaknya keras gitu. Tapi kalau transformasi kan bisa pelan, bisa waktunya lama. Tapi kita berubah gitu ya, perlahan-lahan diubah dan digerakkan gitu. Saya rasa betul ya bahwa tahun ini kita juga harus mulai bertransformasi. Apa yang harus kita transformasi? Satu, rasanya hidup kita ya, hidup yang seperti apa? Hidup yang lebih cair dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi. Ya, artinya kalau orang Jawa itu bilangnya nggak gumunan, nggak bingungan.
Kalau ada sesuatu yang membuat hidup kita mengalami tergoncang, entah goncangan iman, goncangan ekonomi, kita nggak tahu sampai berapa lama ekonomi akan terus begini, goncangan-goncangan sosial, kita tidak gumunan, tetap tenang. Itu yang penting. Tenang itu berarti menenangkan hati, menenangkan diri, menenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, menenangkan keluarga kita. Ya. Meskipun secara ekonomi Indonesia misalnya dikatakan baik ya, karena pertumbuhan ekonominya positif gitu ya, 5% gitu ya. Sementara di seluruh dunia mengalami inflasi ya, banyak sekali terjadi inflasi, hanya beberapa negara, dan bahkan banyak negara yang sudah antre di depan IMF untuk dibantu keuangannya. Puji Tuhan Indonesia tidak termasuk di sana. Ini berita-berita dari koran. Tetapi menggambarkan bahwa Indonesia seperti itu, bahkan dikatakan it's like a light spot in the darkness katanya ya. Indonesia itu kan seperti terang di tengah samudera kegelapan pada di bidang ekonomi maksudnya ya. Tetapi kita nggak pernah tahu apakah akan terus begitu gitu. Apakah suatu saat pada gilirannya Indonesia juga ekonominya akan seperti negara yang lain gitu ya. Kita ingat betul ketika pandemi kita paling belakangan loh. Desember sebelumnya sudah kena, Indonesia baru ada pengumuman resmi Maret ya. Maret awal ya. Artinya terakhir kita selalu kita yang terakhir. Nah pertanyaannya, siap nggak kita menghadapi gejolak-gejolak itu? Sebagai umat beriman ya kita harus siap. Maka transformasinya adalah tidak gumunan, artinya tidak bingungan, tidak kehilangan pegangan. Tetap tenang. Ya, kalau ada kesulitan, masalah sosial, masalah ekonomi, dan ujung-ujungnya krisis iman, bagaimana kita tetap tenang menghadapi itu. Ya. Lalu yang kedua, transformasi juga sebagai orang beriman bisa kita tafsirkan sebagai pertobatan. Ya. Yang biasanya hidup boros sekarang sedikit berhemat. Yang biasanya hanya peduli pada diri sendiri sekarang coba melihat sekeliling dan sesama di sekitar kita. Yang biasanya hidup berhura-hura sekarang coba lebih sederhana sehingga bisa menjadi inspirasi juga bagi keluarga-keluarga dan sesama di sekitar kita. Yang penting kita punya kepedulian untuk membantu mereka yang berkekurangan, yang membutuhkan kita, apalagi di masa yang kedepannya semakin hari semakin tidak pasti. Saya rasa itu baik, Romo. Iya, ini banyak sekali inspirasi penguatan bagi kita semua. Dan kita sudah berada di penghujung perjumpaan sesi pertama. Jadi kini kita akhiri dulu sesi pertama. Silakan kita semua, sahabat Oase Rohani Katolik, kembali merenungkan apa yang telah diberikan oleh Romo Danto. Dan kita akan berjumpa di sesi kedua. Kembali kita berjumpa di sesi kedua Oase Rohani Katolik yang saat ini merupakan pertemuan di Pekan Biasa ketiga. Dan apa kabarnya Anda semua, sahabat Oase Rohani Katolik yang mungkin baru saja bergabung pada kali ini? Tadi telah kita peroleh banyak inspirasi rohani terkait dengan bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 32 sampai 39. Dan masih bersama dengan Romo Hieronymus Tridanto Aribowo Nata Antaka PR bersama dengan Alexandra Sisi. Romo Danto, mungkin sahabat Oase Rohani Katolik ada yang baru saja bergabung sehingga membutuhkan kesimpulan yang telah kita peroleh bersama di inspirasi rohani pada sesi pertama, Romo. Silakan, Romo. Baik, dalam sesi pertama surat kepada orang Ibrani kita mendapatkan beberapa punktum ya, poin-poin renungan. Pertama terkait dengan bagaimana kita senantiasa bersyukur ya pada mengawali di Januari ini tahun 2023 ya. Yang kedua, kita bukan hanya senantiasa bersyukur tetapi juga berjaga-jaga. Kalau perlu kita bertransformasi, bertobat,
melihat kondisi dan keadaan di depan yang semakin hari kita semakin tidak menentu, ya. Dan akhirnya yang ketiga juga kita mampu menyikapinya dengan lebih tenang, ya. Tenang dalam menghadapi segala gejolak, segala masalah, problem, musibah yang ada di sekitar kita. Dan saya rasa itu kalau bisa kita lakukan akan sangat membantu kita menatap tahun 2023 ini dengan lebih baik. Baik, Romo. Jadi dengan penuh kesiapan apapun juga yang nanti akan terjadi, itu senantiasa tadi tidak bingung gitu ya, tetap tenang dan berpegang teguh dan ada Tuhan yang akan menyertai dan juga menolong kita, begitu ya, Romo? Betul. Iya, baik. Lalu Romo, kalau kita lanjutkan untuk bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34 ini, kira-kira apa Romo inspirasinya? Ya, baik. Dari Injil Markus bab 4, 26 sampai 34 itu kan berbicara Yesus bercerita mengenai perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi itu bisa tumbuh, berkembang, menjadi besar. Pertanyaannya itu kok bisa begitu gitu ya? Bisa tumbuh tanpa kita mungkin lupa menyirami atau memberi pupuk dan itu menjadi besar. Kerajaan Allah itu seperti itu, seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Dalam banyak perumpamaan itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertiannya. Apa maksudnya? Maksudnya, iman akan senantiasa bertumbuh dan berkembang. Ya, kita nggak pernah tahu kapan ditumbuh dan kembangnya, seperti biji sesawi. Sehingga kerajaan Allah itu seperti benih yang bertumbuh sampai menghasilkan buah. Sampai menghasilkan buah. Yesus ingin membimbing umatnya. Ya, kalau misalnya kita seperti biji sesawi, iman kita pun juga bertumbuh dan berkembang. Dengan rahmat Tuhan, kita tutup mata, bertumbuh dan berkembang. Tetapi tumbuh dan kembangnya iman kita tidak semaksimal kalau biji sesawi itu disirami, dirawat, diambil rumputnya, dijauhkan dari alang-alang, dan kemudian juga diberi pupuk. Ya, perpaduan antara rahmat Tuhan dan juga kebebasan manusia itu sangat menentukan pertumbuhan dari biji sesawi. Kalau demikian, apa pesannya? Pesannya adalah sebuah iman yang bertumbuh dan berkembang adalah suatu tawaran pilihan. Anda mau memilih untuk bertumbuh dan berkembang, atau Anda untuk memilih biasa-biasa saja. Keputusan di tangan Anda. Tetapi Yesus mengajak kita, rupanya, supaya kita memilih yang terbaik. Memilih yang bertumbuh, memilih yang berkembang, memilih yang imannya semakin hari semakin baik. Ibu, bapak, saudara sekalian, bicara soal iman memang tidak mudah. Karena bukan hanya rahmat Allah yang bekerja, tetapi juga kita memilih untuk bertumbuh. Kita memilih untuk berkembang. Kita memilih untuk senantiasa berada dalam penyelenggaraan ilahi. Perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus mengenai butir-butir biji sesawi tadi, butir-butir benih itu juga sebuah pilihan, bukan? Pilihan untuk bisa bertumbuh dan berkembang, atau pilihan untuk biasa-biasa saja. Bagaimana dengan iman kita? Kalau itu dimasukkan di dalam iman kita, maka iman kita pun juga suatu iman pilihan. Allah senantiasa menaburkan benih kepada kita. Iman itu kita dapatkan, entah dari pendidikan dari orang tua, ada yang mendapatkan iman Kristianinya dari sekolah, karena dia bersekolah di sekolah Katolik. Ada yang dari pelajaran agama, ada yang dari teman permainan, karena kebetulan teman-temannya dan peer group-nya orang-orang Katolik. Dari manapun, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus.
Ada yang bahkan dari bayi karena dia dibaptis sejak bayi. Tetapi di tengah jalan, nasibnya bisa berbeda-beda. Nasib yang berbeda itu ditentukan oleh apa? Dua hal. Rahmat Allah yang bekerja dan pilihan bebas kita untuk memilih bertumbuh dan berkembang. Pertanyaannya, rahmat Allah sudah tersedia. Yang kedua, apakah kita memaksimalkan pilihan kita untuk bertumbuh dan berkembang? Banyak orang Katolik yang memilih bertumbuh pada saat-saat tertentu saja. Natal dan Paskah, dia hanya pergi ke gereja. Lainnya, semuanya lupa. Tapi ada juga orang yang memilih untuk ke gereja setiap hari Minggu. Paling tidak, imannya bertumbuh dan berkembang. Setiap seminggu sekali disirami dengan firman dan pelayanan sakramen Ekaristi. Ada juga yang mengikuti Ekaristi setiap hari. Itu semua pilihan. Anda memilih yang mana? Kalau Anda memilih yang terbaik, Anda mengikuti firman Tuhan. Anda memilih yang biasa-biasa saja, Anda belum memilih secara maksimal apa yang diinginkan oleh Yesus. Atau Anda memilih tidak berbuat apa-apa, Anda semakin jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, masalah iman bukan masalah yang mudah. Karena butuh suatu komitmen. Komitmen untuk memilih dan komitmen untuk bertanggung jawab dan melakukan apa yang menjadi pilihannya. Saya sudah memilih, tapi saya tidak berdaya dengan komitmen. Komitmen saya lemah. Maka iman tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Saya sudah memilih. Saya mencoba bertanggung jawab. Dan saya upayakan untuk senantiasa komitmen. Di sana, iman bertumbuh dan berkembang. Apalagi kita punya kepercayaan, rahmat pun membantu kita. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, pesan Injil sangat jelas. Yesus tidak pernah memaksakan ajarannya. Yesus hanya memberikan pilihan-pilihan. Dan pilihan ada di tangan Anda. Anda memilih untuk memilih A atau B. Anda memilih iman yang bertumbuh atau tidak. Anda memilih iman yang berkembang atau tidak. Anda memilih biji sesawi yang bertumbuh luar biasa atau tidak. Pilihan di tangan Anda semua. Begitu kira-kira Mbak Sisi? Ya, baik Romo. Ini sungguh amat jelas begitu ya Romo, inspirasi rohani yang disampaikan Romo Danto. Dan itu semua kembali lagi kepada masing-masing dari kita semua begitu ya Romo. Betul. Pilihan ada di tangan masing-masing. Dan mau seperti apa juga ini. Jadi istilahnya kalau sudah menentukan pilihan dengan tadi penuh komitmen begitu ya Romo. Betul. Itu tentu saja konsekuensinya juga harus diterima. Karena biasanya ada yang mungkin seperti kalau menghadapi sesuatu, ada yang juga bisa menyalahkan, ya ini kan apa ya istilahnya, kenapa Tuhan kok ngasih saya yang begini gitu. Padahal kembali lagi sebenarnya seperti yang disampaikan Romo Danto, itu pilihan sendiri begitu ya Romo? Betul, betul. Ya. Artinya kalau saya sudah memilih, saya tahu segala resikonya, saya sudah menimbang matang-matang apa yang akan saya hadapi, dan dengan demikian ya saya tidak mengeluh atas pilihan saya. Saya menerima karena sudah saya pilih dengan matang, sudah saya timbang dengan baik, dan sudah saya gunakan kebebasan saya di hadapan Tuhan secara maksimal. Iya, iya. Jadi ini kembali lagi bagaimana kita bisa menentukan pilihan itu secara jitu istilahnya Romo yang bisa menyelamatkan kita begitu dalam kaitannya memiliki iman benar-benar iman yang sesuai dengan jalur yang sudah apa ya jalurnya bagaimana kita meneladani dan mengikuti Tuhan begitu Romo. Adakah Romo kira-kira tips bagaimana supaya kita tuh berada di jalurnya nggak keluar-keluar begitu Romo? Iya, pilihan kita tepat lah gitu ya, Iya, Pak. Tidak tepat sesuai dengan sasaran. kehendak Allah gitu ya. Ya ini pertanyaan sulit ya, karena patokannya apa ya patokannya? Ya. Menurut saya kita diberi perangkat yang luar biasa oleh Tuhan.
Perangkat itu namanya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas hanya diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Ya, binatang kalaupun lapar, dia harus makan. Nggak ada pilihan yang lain. Manusia masih bisa menahan lapar untuk mengasihi anaknya atau untuk menderita demi neneknya, dan itu pilihan bebas. Nah, binatang kan nggak bisa milih, dia selalu hanya digerakkan oleh naluri biologisnya untuk tetap struggle dan strive dalam hidup. Gitu ya. Dan yang kedua, kita juga diberi perangkat yang namanya akal budi. Mampu membedakan yang baik di antara yang buruk. Bahkan yang paling baik di tengah banyak yang baik. Atau memutuskan yang terbaik di antara banyak yang terburuk. Ya, baik atau buruk itu pasti mudah. Memilih yang terbaik di antara banyak yang baik butuh keterampilan. Memilih yang terbaik di antara segala bencana yang paling buruk itu butuh kebijaksanaan. Pertanyaannya, sudahkah kita punya perangkat itu? Nah, perangkat itu ya harus dimohonkan dari Tuhan. Kalau sudah diberi ya harus dilatih ya. Seperti kita melatih tubuh kita supaya bisa sehat ya harus berolahraga. Supaya roh kita sehat ya harus berolah roh gitu. Kalau spiritual kita sehat ya harus olah spiritual dan sebagainya. Dan yang ketiga, akhirnya kita juga harus mengolah cara kita memilih, cara kita membedakan, cara kita memisah-misahkan, cara kita menimbang-nimbang. Kalau di dalam bahasa spiritual kita menyebutnya itu roh, menimbang roh, ya, memisah-misahkan roh, menegaskan roh, atau di dalam bahasa Latinnya disebut dengan discerner, nah, menjadi discerner, discerner, discernment dalam bahasa Inggris, yang artinya bagaimana kita mampu membedakan keinginan dan kehendak yang baik dan yang buruk. Kita mampu membedakan roh yang membawa kita kepada yang baik dan kepada yang buruk. Dan akhirnya, kalau kita punya kemampuan itu, maka kita bisa menangkap kehendak Tuhan. Allah menghendaki manusia selalu baik. Allah tidak pernah menghendaki manusia itu jatuh ke dalam pencobaan. Pertanyaannya, apakah dengan kebebasannya, apakah dengan keterampilannya memilih dan discernment itu, manusia mampu mengarahkan hidupnya kepada kebaikan, kepada Tuhan, kepada kehendak Allah? Mungkin itu kali ya, Mbak Sisi. Baik Romo, ini bekal yang benar-benar ini ya, sangat sangat penting untuk dijalankan beberapa bulan ke depan bahkan seterusnya. Jadi ini nggak boleh sampai terluput ini. Baik Romo, ini 4 hal yang tadi disampaikan Romo itu salah satu lah istilahnya membantu untuk menentukan jalur agar supaya kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu begitu ya Romo. Betul. Ya, baik Romo. Namun tanpa terasa Romo, kita sudah kembali berada di penghujung perjumpaan sesi kedua. Tak terasa ya Romo, cepat banget. Tanpa terasa ya. Iya. Nah, untuk itu Romo, kami ingin sekali untuk memperoleh kata penutup sebagai pesan-pesan dari Romo untuk kami melanjutkan kembali aktivitas dan hidup kami, dan juga sekaligus nanti kita akan sebentar lagi mengakhiri perjumpaan kita edisi pekan ketiga, pekan biasa ketiga ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih Mbak Sisi. Ibu, Bapak, pendengar Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, hidup kita adalah suatu perjalanan. Perjalanan untuk senantiasa memilih. Hidup kita adalah seperti benih yang ditaburkan di mana sang penabur menaburkan dan menginginkannya. Maka menurut Injil dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak untuk terus-menerus mengarahkan hidup kita dengan segala kemampuan kita, senantiasa terarah pada kebaikan, senantiasa terarah pada kehendak Allah, senantiasa terarah kepada Sang Pencipta. Semoga firman Tuhan senantiasa meneguhkan kita, dan tanpa ragu kita melangkah di tahun 2023 ini dengan penuh semangat, dengan penuh berapi-api, dengan penuh semangat mengikuti kehendak Allah.
Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Romo Danto. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mari kita sama-sama melakukan yang terbaik dengan bertransformasi dengan apa yang sudah diberikan oleh Romo Danto. Istilahnya resep-resepnya. Tinggal bagaimana kita mengolah dan melanjutkan kembali. Baik, dengan demikian Romo Hieronymus Ridanto Aribowo Nataanta KPR bersama dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda dan juga semoga semua apa yang kita peroleh inspirasi rohani yang pada pekan biasa ketiga ini kita dapat olah dan kemudian kita lakukan bersama. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kini mari kita siapkan diri kita untuk berdoa penutup sekaligus juga memperoleh berkat Tuhan melalui Romo Danto. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita satukan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu senantiasa meneguhkan hati kami. Kerajaan Allah yang Engkau cita-citakan dalam hidup kami, senantiasa membawa kami pada suatu pilihan. Ya Bapa, ajarlah kami untuk memilih dengan baik, untuk memilah-milah dengan sehat, dan akhirnya untuk mempertimbangkan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga jalan kami adalah jalan iman yang benar. Allah Bapa yang penuh kasih, kami akan melanjutkan perjalanan, melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini, agar semua berjalan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di kantor, di sekolah, dimanapun, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Danto dan juga terima kasih atas partisipasi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan juga selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.